Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali sahabat tani bersama channel kelompok tani Sri Gumati. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang budidaya tanam cabai. Dan cabai saat ini cabai saya sudah berumur 1 bulan dan alhamdulillah tidak ada kendala, dan kebun cabainya ada di sebelah sana. Itu sudah kelihatan sahabat tani. Nanti saya akan membahas apa saja yang dimasukkan ke sana, pupuknya apa, kemudian pestisidanya apa, nanti akan saya ceritakan. Oke sahabat tani, jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, dan apabila ada pertanyaan atau yang boleh silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita ke lokasi. Oke sahabat tani, inilah kondisi tanaman cabai saya yang saat ini sudah berumur 1 bulan. Alhamdulillah pertumbuhan serempak, kalau saya perhatikan 99% merata. Tidak ada yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu subur, semua hampir rata. Bisa dilihat sahabat tani, semuanya bagus, pertumbuhannya maksimal. Dan untuk buah cabang pertama nampaknya rata-rata 2 sahabat tani, hampir 2 semua, dan kelihatannya ijo royo-royo. Oke sahabat tani, apa saja pupuk apa saja yang saya gunakan nanti akan saya bahas. Oke sahabat tani, kita lihat dulu kondisi cabainya seperti ini. Dan untuk tali saya hanya menggunakan tali pita saja, karena saya gunakan penyangga ini sahabat tani, yang maksudnya kalaupun nanti sudah besar dia bisa tertahan dan tidak roboh. Ini kondisi cabai saya yang saat ini sudah berumur 1 bulan. Alhamdulillah buah pertama, cabang pertama ini sahabat tani, ada yang 3, ada yang 2, cukup bagus. Dan daun pun dalam kondisi aman, artinya tidak keriting. Dan ini adalah artinya kita mengaplikasikan apapun itu tepat dosis. Jadi saran saya, ketika kita memasukkan apa saja, pestisida ataupun pupuk, jangan sampai overdosis sahabat tani. Namun ada sedikit yang mau saya ceritakan, bagaimana agar pertumbuhannya bisa serempak, bagus. Dan sampai saat ini sahabat tani, sudah umur 1 bulan ini baru saya kocor 1 kali ya, baru saya pupuk kocor 1 kali. Tapi alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, dan bunga-bunga pun sepertinya tidak ada yang rontok, semua menempel. Ini luas lahan saya ini 700 meter persegi, dengan jumlah batang lebih kurang 1000 batang sahabat tani. Nah, adapun pupuk yang saya aplikasikan itu, saya untuk pupuk kimianya saya hanya menggunakan pupuk urea sahabat tani. Jadi luas lahan 700 meter persegi ini saya aplikasikan urea sebanyak 10 kg untuk ureanya. Ini untuk urea non subsidi saya gunakan 10 kg. Kemudian untuk KCL-nya juga saya gunakan 10 kg. Ya, untuk KCL-nya juga 10 kg. Kemudian untuk fosfatnya
ini saya gunakan 150 kg. Fosfat saya gunakan akasia, karena memang di akasia itu per hektarnya anjurannya sampai 2 ton. Jadi kalau saya kalkulasikan untuk lahan saya seluas 700 meter persegi ini membutuhkan fosfat akasia sekitar 150 kg. Dan ini pertumbuhannya. Adapun yang lainnya sahabat tani, di sini memang saya menggunakan pupuk cair. Sahabat tani, adapun pupuk cair yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Petropas ya. Petropas ini adalah pengurai bahan organik ya, dekomposer ya. Untuk komposer ini. Kemudian juga saya gunakan Florawan. Florawan ini pupuk hayati yang kandungannya banyak macam-macam ini sahabat tani. Nah, cara mengaplikasikan ini sahabat tani, kalau saya yang kemarin saya lakukan di cabai tadi, itu 1 bulan sebelum tanam, terlebih dahulu lahan saya semprot dengan Petropas ini ya, pengurai bahan organik dekomposer ini. Saya semprotkan ini di lahan dalam kondisi basah. Jadi 1 bulan sebelum tanam, dalam pengolahan lahan saya masukkan Petropas ini ya. Jadi maksudnya supaya mengkompos bahan-bahan organik yang ada di lahan. Karena lahan saya kemarin itu bekas tanam jagung sahabat tani. Jadi saya gunakan ini. Nah, ini sebagai komposer saya gunakan ini. Itu 1 bulan sebelum tanam. Untuk dosis bisa kita lihat yang ada di kemasan ini sahabat tani. Nah, kemudian setelah itu baru saya memasukkan pupuk yang saya ceritakan tadi, yaitu pupuk fosfat 150 kg, kemudian ureanya 10 kg, kemudian juga saya masukkan juga KCL-nya 10 kg. Dan untuk dolomit memang saya sebarkan juga itu dari awal, dari sebelum saya menggunakan Petropas ini. Ya, dolomit saya gunakan juga sebelum aplikasikan Petropas ini. Nah, setelah itu ketika kira-kira 10 hari sebelum tanam, saya aplikasikan Florawan ini sahabat tani. Florawan ini kandungannya cukup luar biasa, cukup bagus, dan alhamdulillah sahabat tani, kondisi tanaman cabai sekayang saya sekarang cukup bagus dan pertumbuhannya cukup sempurna. Dan saat ini sudah umur 1 bulan dan baru saya kocor 1 kali. Nah, jadi sahabat tani, jadi penggunaan pupuk hayati ini cukup bagus sahabat tani, karena ini memang ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa menyuburkan, memperbaiki struktur dan pH tanah sahabat tani. Oke, jadi untuk sahabat tani, untuk pengolahan lahan itu memang bagian yang paling penting ketika kita akan bercocok tanam apapun itu. Dan alhamdulillah untuk cabai yang saat ini sudah umur 1 bulan punya saya perkembangannya cukup bagus dengan menggunakan pupuk hayati dan pengurai bahan organik ini ya. Pupuk hayati saya gunakan Florawan dan pengurai bahan organik dekomposer ini saya gunakan Petropas. Nah, ini di sini penggunaannya bisa kita lihat di kemasan, karena ini bisa juga disemprotkan di lahan ya, sama seperti Florawan juga bisa disemprotkan di lahan. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Oke sahabat tani, demikian sedikit berbagi pengalaman cara olah lahan dengan menggunakan Florawan dan juga Petropas tadi. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan apapun itu, jangan berlebihan, gunakan dosis sesuai yang dianjurkan. Karena jika kita tidak menyesuaikan dengan dosis yang dianjurkan,
akhirnya akan fatal. Dan ini adalah salah satu contoh yang sudah saya aplikasikan dengan sesuai dosis dan anjuran. Dan alhamdulillah kondisi tanaman saya sekarang sudah umur 1 bulan dan kondisinya cukup baik, hampir merata sahabat tani. Merata, tidak ada yang ketinggalan, walaupun ada cuma 1-2, tapi pertumbuhannya cukup maksimal. Daun cukup lebar, bunga-bunga pun tidak rontok, walaupun ada hanya 1-2, istilahnya hanya masih dalam keadaan wajar. Oke sahabat tani, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.